Laskar Jalanan oleh Tan Erwin. Malam gelap, pekat tanpa bintang, aku merasakan itu tatkala pulang dari kuliah. Hawa sejuk campur polusi menghantamku dengan garang. Langit terbelah dengan garis putih miring dengan suara gemuruh. Perut terasa lapar sekali berbunyi. Entah bunyi apa itu, aku tidak tahu. Kata orang tua dulu, bunyi cacing kelaparan. Aku kelilingi kota Pontianak, ditemani dengan polusi dari asap motor dan mobil. Jalan Ayani, Gajah Mada, dan banyak jalan telah kulalui. Untuk mencari warung nasi enak tapi murah. Ban motor terus berputar tanpa henti. Motor dan mobil dengan cepat melesat di sampingku. Desas-desus bunyi angin dan klakson dari pengendara itu. Rasa lelah menempel di pundakku seperti ingin menggerokoti tubuh. Ya, karena aku membawa tas yang isinya laptop dan beberapa buku. Rasa lelah pun tak terelakkan. Di mana tempat makan? Kataku dalam hati. Aku memandangi kanan kiri di sepanjang jalan. Tulisan rumah makan di salah satu ruko, tapi tutup dengan sedikit pun tak ada cahaya lampu. Kujalani lagi jalur-jalur yang telah disediakan untukku. Kutelusuri jalan panjang hingga membawa aku pada perhentian. Bukan hanya aku yang berhenti, tapi segenap orang pun berhenti tanpa ada yang menyuruh berhenti. Sudah menjadi kesepakatan bersama, jika melihat simbol bulat berwarna merah, semua orang akan berhenti. Kami serempak berhenti ketika lampu bulat menunjukkan warna merah. Di samping kananku ada dua mobil berwarna hitam dan di samping kiriku terdapat beberapa motor. Aku berada di depan sekali, tepat di belakang garis marka. Ban motor pengendara tersusun rapi di belakang garis marka. Terlihat olehku dua pasang bocah yang berumuran sekitar 6 tahunan melangkahkan kakinya ke arah pengendara motor dan mobil, membawa satu mangkok kecil dan menadahkan tangan kepada para pengendara motor. Bocah berbaju kumal bercak debu menghampiriku. Aku iba melihatnya ketika bocah tersebut menadahkan tangannya dan mengeluarkan suara rintihan. Suara rintihan keluar dari mulutnya. Hatiku terpanggil untuk membantu bocah itu, tapi dengan situasi seperti ini tak memungkinkan aku bisa menolongnya. Aku mencoba meraba kantong celana. Kali-kali ada uang yang bisa aku berikan. Cereng-cereng, bunyi uang receh yang berbunyi. Ini dek, kamu belum ngantuk? Kataku di sela memberi celeng itu. Belum bang. Terpancar wajah senang dari sorot tajam matanya. Senyum simpul pun terlihat olehku. Salip menyalip yang dilakukan kedua bocah itu sampai di ujung perhentian pengendara motor dan mobil. Tak tahu apakah dia mendapatkan sedikit rezeki dari keramaian orang atau tidak dipedulikan dan orang-orang hanya memberi senyuman atau mengangkat tanda penanda tidak memberi. Lampu hijau menyala dengan sendirinya. Ini petanda petunjuk supaya pengendara jalan. Aku menarik gas motor dengan perlahan dan banyak bunyi klakson dari para pengendara. Orang-orang berlarian dengan kuda besinya, dengan melaju. Kedua bocah menepi dengan sendirinya dan duduk manis bersandar di bawah pohon kecil sambil menikmati asap-asap motor dan mobil serta debu-debu jalanan. Duduk termenung menikmati santapan malam, lauk sayur, ikan, dan sambal pun jadi. Sambil menikmati makanan, aku dihidangkan kotak hitam kecil yang dapat menayangkan berbagai gambar. Riuh kedengaran dari kotak hitam itu, aku pandangi dalam-dalam. Kotak hitam itu menayangkan berbagai keributan mengenai kenaikan harga BBM. Sekumpulan mahasiswa dan rakyat menyerukan satu suara.
yaitu tolak kenaikan harga BBM. Makan selesai. Segera aku menuju kasir untuk membayar. Tak ada lagi tujuan hendak kemana melainkan untuk pulang ke rumah. Langit gelap pekat masih kelihatan olehku. Langit membelah dengan cahaya putih yang miring. Sampah-sampah berterbangan dilayangkan angin. Aku memilih jalan Tanjung Pura untuk alternatif pulang ke rumah. Kelihatan cahaya merah yang bulat dari kejauhan. Aku berhenti. Ban motor jaraknya sejengkal dari garis marka. Bertaburan bocah laskar jalanan bak tentara yang sedang keluar dari batalionnya. Ada di seberang sana, samping kiri, samping kanan, dan di dekatku. Di berbagai penjuru lampu merah semua diisi oleh bocah laskar jalanan itu. Mereka menggiring mangkok kecil dan ada pula yang membawa alat musik untuk menyanyi. Astagfirullah, makin ramai. Dek, sini dulu. Orang tua kamu mana? Kamu udah pulang ke rumah? Hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaan. Baju lusuh yang menyelimuti tubuhnya melayang-layang tatkala bocah itu berlari tanpa sendal dan celana pendek. Hatiku menaruh simpati melihat mereka. Jam yang cukup larut malam masih menengahi sedeki. Ada lagi aku dapatkan seorang bocah yang tersandar lemah, terkulai di bawah tiang lampu merah, menahan lapar, lelah, dan dahaga. Mungkin seperti itu, mungkin juga putus asa dengan ganasnya dunia. Sambil canda tawa, mereka menadahkan tangannya. Tak ada sedikit pun wajah mengeluh dan memaksa untuk meminta. Kemana orang tua mereka? Bengidikah wajah Indonesia? Di bawah sinar lampu jalanan banyak sekali bocah bertaburan meminta-minta dengan pengendara. Belum lagi di luar sana. Kalbar saja seramai ini, pikirku dengan menatapnya. Kemana mereka akan mengadu jika suatu saat mereka butuh pendidikan, butuh kesehatan, dan butuh perlindungan? Jika mereka terus-terusan seperti ini, tanggung jawab siapa bocah-bocah yang terlantar tanpa memakai sandal dan baju yang lusuh itu? Perjalanan menuju ke rumah hampir sampai. Lampu-lampu selalu mengikutiku dan bayang-bayang bocah selalu menghantui pikiranku. Membayangkan bocah yang tersenyum manis dengan menampakkan gigi putihnya, terbayang juga olehku mangkok kosong yang dibawanya. Tiba di rumah, segera aku melakukan salat Isya. Segera aku berwudu, siap untuk menghadap Ilahi untuk merendahkan hati serendah-rendahnya. Bersujud tersimpuh di hadapan Ilahi. Lantunan ayat dan doa pun kuhaturkan. Ya, aku berdoa dengan hati yang serendah-rendahnya mengadu kepada Sang Ilahi. Tak lupa aku mendoakan kedua orang tuaku. Satu doa khusus yang aku spesialkan malam ini. Bukan untuk teman-teman. Bukan untuk bocah laskar jalanan. Dan bukan pula untuk dosen-dosenku. Aku berdoa untuk yang notabene-nya adalah penampung aspirasi rakyat. Mendukung rakyat dan memelihara rakyat. Aku berdoa untuk mereka. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku datang di hadapanmu untuk mengadu dan bertanya. Aku minta kepadamu demi kesejahteraan negaraku ini. Ya Allah, bukakanlah hati pemimpin kami, supaya mereka menjalankan amanah Undang-Undang Dasar. Ya, Undang-Undang Dasar. Menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Banyak fakir miskin dan anak terlantar yang aku temui di jalan ini. Bukakanlah hati mereka ya Allah. Mungkin mereka hilaf ya Allah. Aku memohon kepadamu. Tersimpuh aku di hadapannya. Kulipat sejadah, petanda aku sudah selesai sholat dan berdoa. Malam semakin larut. Entah sampai pukul berapa laskar jalanan mangkal.
menadahkan mangkok kecil, mungkin sampai jalan sepi, sampai debu-debu tak lagi menghantam wajah mereka. Mungkin sampai lampu jalanan berhenti menyala. Mungkin sampai pemimpin bangsa tak lagi menelantarkan mereka. Dan mungkin juga sampai detak jantung mereka tak lagi berdetak. Nafas mereka tak lagi jalan. Mati. Maafkan aku bocah jalanan. Malam ini aku tak mendoakan kalian. Aku berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita yang notabene-nya membela rakyat. Tapi aku yakin, seyakin-yakinnya, kalau mereka nanti akan memelihara kalian. Laskar Jalanan, karya cerita pendek dari Tan Erwin. Salam literasi.